Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada sehat semua ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari seorang pemuda asal kota Surabaya bernama Mas Adi. Jadi Mas Adi ini akan menceritakan sebuah pengalaman yang tidak mungkin dia lupakan tentang sepeda motor. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman podcast Horror Night Story. Dan selamat malam juga kepada Mas Chow selaku host dari channel podcast Horror Night Story. Perkenalkan, nama saya Adi. Biasanya teman-teman saya manggil saya Mawar. Saya asli Surabaya. Mungkin nama aslinya Mawardi ya, tapi dibuat ejekan sama temen-temennya jadi Mawar gitu. Jadi malam ini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman mistis yang saya alami sekitar setahun yang lalu. Saat ini saya bekerja di daerah Rungkut Industri sebagai SPV di sebuah perusahaan makanan ringan. Singkat cerita, saat itu pukul 1 siang, saya dan teman-teman keluar untuk mencari makan dan ngopi di daerah Rungkut. Saat kami sedang ngopi, teman saya Hendrik tiba-tiba nyeletuk, "War, kamu masih butuh sepeda motor nggak?" katanya. Maklum, sepeda saya itu sering mogok, jadi ingin saya ganti. "Ya butuh lah." "Emang kenapa?" jawabku. "Ini tadi aku iseng browsing-browsing di Facebook. Tiba-tiba nemu ini," balas Hendrik sambil menunjukkan layar HP-nya ke saya. Yang bener, masa NMAX bekas harganya cuma 4 juta? Penipuan kali, kataku mengejek. "Ya coba aja kita datangi dulu. Ini loh ada alamatnya," ujar Hendrik. Singkat cerita, sepulang kerja aku menitipkan sepeda motorku di kantor dan kami langsung menuju lokasi penjual tersebut. Mohon maaf, saya nggak bisa kasih tahu alamat penjual di cerita ini. Saat tiba di rumah penjual, kami melihat sepeda NMAX terpampang di terasnya. Mungkin itu sepeda yang akan dijual. Soalnya mirip dengan yang di Facebook, batinku. Setelah Hendrik mengucapkan salam dan mengetuk pintu beberapa kali, akhirnya pintu terbuka. Nampaklah seorang bapak-bapak berusia sekitar 50 tahunan dengan menggunakan kaos oblong dan sarung motif batik. "Iya mas, cari siapa ya?" tanya bapak tersebut sambil garuk-garuk perutnya. "Oh, selamat malam pak. Saya Hendrik dan ini teman saya Adi. Kami orang yang tadi siang inbox di Facebook bapak mengenai pembelian sepeda motor yang bapak posting," kata Hendrik lancar. Maklum, karena Hendrik ini termasuk senior marketing di kantor. "Oh alah mas, iya maaf ya, seharian tadi saya nggak buka HP. Jadi ya nggak tahu kalau ada info seperti ini," jawab si bapak sambil tertawa kecil. Akhirnya kami bertiga pun duduk dan ngobrol-ngobrol di teras sambil melihat-lihat sepeda yang akan kami beli. "Mau minta berapa pak untuk sepedanya?" tanya saya. 4 juta aja mas. Surat-suratnya lengkap dan pajaknya juga masih hidup," jawab si bapak. Mohon maaf nih pak,
apa nggak terlalu murah untuk sekelas NMAX? Dan kelihatannya sepedanya jarang dipakai ya pak? Tanyaku kembali. Bapak itu tersenyum dan menjawab, "Gak apa-apa mas. Emang saya dan istri itu sudah niat untuk jual cepat sepeda motor ini. Gak apa-apa, murah, yang penting laku," jawab bapak tersebut. Karena aku masih ragu, aku meminta izin kepada si bapak untuk mencoba sepeda motornya keliling kompleks kampungnya. Si bapak mengizinkan dan si Hendrik temanku tetap tinggal tidak ikut mencoba motornya. Takutnya kalau ikut nyoba dikira maling. Sepanjang perjalanan, aku tidak merasa ada yang aneh pada sepeda ini. Nyaman sekali untuk dikendarai. Tidak ada bagian yang menurutku kurang. Akhirnya, aku pun kembali ke rumah bapak tersebut dan langsung deal membeli sepeda motornya. Saat saya mengeluarkan uang dan menyelesaikan transaksi pembelian, tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang ibu-ibu membawa 3 gelas teh hangat. Si ibu menyuguhkan tehnya dan langsung masuk ke dalam rumah lagi tanpa basa-basi kepada kami tamunya. "Ayo mas, diminum. Itu tadi istri saya," kata si bapak sambil tersenyum. Kemudian aku dan Hendrik pun meminum suguhan tersebut. Tak lama kemudian kami pamit untuk pulang kepada si bapak. Dan langsung saja sepeda motornya aku bawa karena transaksi sudah selesai dan lunas. Dalam perjalanan pulang aku berpisah dengan Hendrik karena arah rumah kami tak lagi sama. Sesampainya di rumah, orang tuaku bertanya kepadaku, "Itu sepedanya siapa, Di?" tanya bapak. "Baru beli pak tadi. Sepeda yang lama aku titipkan di kantor. Besok aku ambil," jawabku sambil nyelonong masuk ke rumah. Besok harinya aku ke kantor naik ojek karena sepedaku yang lama masih di sana. Jadi nanti biar pulangnya aku menggunakan sepeda itu. Singkat cerita, setelah pulang kerja, ternyata rumahku ramai tetangga sekitar rumah. Aku pun panik dan penasaran. Ada apa ini? Ketika aku menyeruak masuk ke kerumunan, aku melihat bapak sedang terbaring. Kaki kirinya bengkak dan sedang dipijat oleh tetanggaku Pak Soleh. Kebetulan Pak Soleh ini tetanggaku sekaligus tukang urut langganan keluarga. "Loh, Pak, Bapak habis jatuh?" kataku panik. "Iya, bapak kamu habis jatuh setelah berusaha mindahin sepeda motor itu," jawab Pak Soleh sambil menunjuk NMAX milikku. Bapak hanya diam tidak menjawab pertanyaanku. Beliau hanya bisa meringis kesakitan saat Pak Soleh memijatnya. Setelah selesai dipijat, aku dan ibu memapah bapak menuju kamarnya untuk beristirahat. Setelah itu, aku menemui Pak Soleh untuk berterima kasih dan berbincang-bincang sebentar. Saat itu suasana rumah sudah sepi. Hanya ada aku dan Pak Soleh di teras rumah. "Motornya baru ya mas?" tanya Pak Soleh di tengah-tengah obrolan. "Bekas kok pak, tapi kayaknya jarang dipakai, makanya masih terlihat baru," jawabku. Tiba-tiba Pak Soleh berdiri dan mengecek motorku. "Gak dibersihkan dulu mas?" tanya Pak Soleh kembali. Maksudnya pak?" tanya aku penasaran. Akhirnya Pak Soleh bercerita kepadaku bahwa sepeda tersebut memiliki aura yang tidak baik. Beliau juga mengatakan bahwa sepeda tersebut kemungkinan pernah dipakai tabrak lari oleh seseorang. "Kalau Mas Adi mau, saya bisa bantu untuk membersihkan sepedanya, biar nggak menimbulkan masalah di kemudian hari,"
kata Pak Soleh sambil nyeruput kopinya. Kalau aku sih ya percaya-percaya aja dengan omongan Pak Soleh, karena aku memang tahu kalau beliau itu bisa melihat hal-hal yang berhubungan dengan gaib. Kalau gitu kapan Pak bisa dilaksanakan? Kata aku setuju. Malam Selasa aja ya, jawab Pak Soleh. Tapi sebelum malam itu tiba, jangan pernah memakai sepeda motor ini kemanapun, lanjut Pak Soleh. Aku pun mengangguk patuh. Dan setelah itu Pak Soleh pamit untuk pulang. Hari ini adalah malam Kamis. Masih 5 hari lagi agar aku bisa memakai sepedaku tanpa harus khawatir. Setelah kepergian Pak Soleh, aku pun segera berangkat tidur. Tidak seperti hari-hari biasanya. Hawa di kamarku sangat dingin. Padahal ini kan musim panas. Dan aku juga tidak menyalakan kipas angin. Sampai-sampai aku harus tidur memakai jaket dan celana olahraga. Itu pun dinginnya masih menusuk. Kemudian aku pun kembali ke kasur untuk tidur. Tak sengaja saat aku ingin memejamkan mata, aku melihat ada sesuatu di atas lemari pakaianku. Lampu kamar memang aku matikan saat itu, tapi masih ada cahaya yang bisa masuk melalui jendela kamar. Aku melihat ada makhluk yang jongkok di atas lemariku. Dia terlihat membelakangi diriku. Meskipun dalam remang kegelapan, aku sangat yakin itu bukanlah manusia. Saat itu aku mau keluar saja dari kamar, tapi entah kenapa tidak bisa. Dalam keadaan yang menegangkan itu, aku lihat makhluk itu perlahan memutar tubuhnya menghadapku. Aku langsung meraih HP-ku dan menyalakan senter guna untuk melihat makhluk tersebut. Dan aku ingat betul bentuknya. Kepalanya botak dan matanya bolong, alias tidak memiliki mata. Mulutnya sangat lebar karena pipinya sobek. Menegangkan sekali suasananya saat itu. Hampir-hampir dia seperti hendak mencengkramku. Tapi alhamdulillah, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dan ternyata itu adalah ibuku. Ibu heran ketika melihatku karena aku mengenakan jaket dan memegang HP yang senternya menyala. "Kamu ngapain, Di?" tanya ibuku kaget, sekaligus penasaran. Tak terasa sekujur tubuhku penuh dengan keringat. Padahal tadi aku merasa kedinginan. Dan ketika aku melihat lagi di atas lemari, makhluk itu sudah tidak ada. Kemudian ibu bilang kepadaku kalau beliau dari tadi punya firasat yang buruk tentang aku. Aku bilang ke ibu, "Gak usah khawatir, gak ada apa-apa, Bu." Kemudian beliau kembali ke kamarnya. Malam itu aku gak berani tidur di kamar. Akhirnya aku pindah ke ruang tamu dan terjaga sampai pagi. Kebetulan pagi itu aku sedang libur kerja. Jadi aku sempatkan untuk mampir ke rumah Pak Soleh dan menceritakan semua yang aku alami malam itu. Pak Soleh hanya manggut-manggut dan kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah itu beliau keluar lagi dengan membawa sebuah bungkusan garam. Katanya, taburkan garam ini di sekitar sepeda motor tersebut dengan tujuan agar tidak mengganggu. Aku pun menuruti perintah Pak Soleh. Dan alhasil,
malam itu normal seperti malam-malam biasanya. Akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Malam Selasa, aku dan Pak Soleh membawa sepeda motor baruku ke lapangan desa. Ternyata di sana sudah ada Mas Pri keponakannya. Setelah siap semuanya, Pak Soleh bilang kepada aku dan Mas Pri, "Apapun yang terjadi, pikiran kalian gak boleh kosong," kata Pak Soleh. Mula-mula sepedaku dimandikan dengan air kembang. Aku gak tahu itu kembang jenis apa. Kemudian Pak Soleh mengambil sebuah benang jahit dan dililitkan di sekitar sepedaku. Di sekitar sepedaku, Mas Pri menyalakan dupa dan ditancapkan di tanah sekitar sepedaku. Kalau nggak salah ada 7 dupa yang ditancapkan. Setelah semuanya selesai, aku dan Pak Soleh serta Mas Pri mundur sekitar 7 meter dari sepeda motor. Kemudian kami duduk bersila di sana. Pak Soleh duduk di depan membelakangi kami. Dan kemudian beliau berkata, "Baca sholawat aja ya sampai saya selesai. Dan apapun yang terjadi, kalian harus tetap tenang, jangan panik." Ritual pun dimulai. 10 menit pertama aku merasakan angin kencang menerpa kami. Tapi kami tetap diam, tidak bergeming. Di menit berikutnya, aku seperti mendengar ada suara tangisan dari seorang pria. Aku pun menoleh kepada Mas Pri, dan Mas Pri memberiku tanda dengan ketipan matanya agar tetap fokus. Kemudian suara itu perlahan hilang dan berganti menjadi hal yang paling menakutkan. Sepedaku tiba-tiba nyala sendiri. Lampu sorotnya berkedip-kedip. Aku kaget melihat hal itu. Tapi kulihat Pak Soleh dan Mas Pri tetap tenang dan fokus. Di menit berikutnya sepedaku bergerak-gerak liar, hingga benang yang dililitkan di sekitar badan sepeda putus semua. Dan yang lebih menakutkan lagi, sepeda tersebut berjalan sendiri, berputar-putar di lapangan. Akhirnya Pak Soleh mengeluarkan sesuatu yang dibungkus kain putih dari sakunya. Aku tak tahu itu apa. Dan kemudian Pak Soleh berkata kepadaku, "Kalau sampai dupanya habis dan ini belum selesai, bisa bahaya," kata Pak Soleh kepada kami berdua. Entah rapalan mantra atau doa apa yang diucapkan Pak Soleh. Tak lama kemudian, sepeda tersebut terjatuh dan mesinnya mati. Singkat cerita, setelah proses pembersihan tersebut, sepeda motor NMAX-ku sudah bisa kupakai dengan bebas. Aku pun berterima kasih kepada Pak Soleh dan Mas Pri karena sudah mau membantuku. Setelah itu, kami bertiga pulang. Dan dalam perjalanan, Pak Soleh berbisik padaku, "Alhamdulillah, sepedanya sudah aman. Tapi kalau setiap malam Jumat tiba, kamu jangan kaget ya, jika kadang-kadang sepeda motormu itu mesinnya nyala sendiri." Dan memang benar, itu terjadi. Tapi itu hanya bertahan sekitar 1 bulan. Dan setelah itu sepedaku berkelakuan normal seperti sepeda umumnya. Sekian dan terima kasih sebelumnya kepada Mas Jo yang sudah menceritakan kisahku. Dan tidak lupa terima kasih juga kepada Pak Soleh dan Mas Pri. Sukses terus untuk channelnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Soleh, Mas Mawardi yang sudah mengirimkan pengalaman mistisnya pada podcast Horror Next Story.
Dan ini adalah salah satu bentuk pengusiran setan yang unik menurut saya. Kegiatan eksorsis yang biasanya dilakukan pada makhluk hidup, ini ternyata bisa dilakukan di benda mati, seperti sepeda motor. Ya bisa jadi juga sih, kemungkinan ada roh penasaran yang merasuki ke jiwa Nmax tersebut. Jadi dia itu terlihat angker gitu mungkin ya, bisa mencelakai orang lain sepeda itu. Baru tahu saya kalau ada makhluk halus yang bisa memasuki benda mati seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Mas Adi atau Mawardi, menurut saya ya Mawardi ya, yang sudah memberikan pengalaman yang baru bagi saya, pengusiran setan lewat sepeda motor. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beristirahat.